Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Jaya. Saudara-saudariku sebangsa, setanah air, dan saudara Indonesia dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya, Kapten Indonesia Oktober Esa, di program Kapten Indonesia Show. Banyak orang yang meminta saya untuk dibuatkan video persyaratan masuk Akpol. Setelah mereka melihat video saya terkait persyaratan masuk Akmil. Akpol adalah salah satu sekolah calon jenderal di kepolisian Republik Indonesia atau jenderal-jenderal Polri. Ikuti sampai akhir, jangan lupa daftarkan anak-anaknya di Akademi Kepolisian. Ini persyaratannya. Mari bersatu seluruh rakyat Indonesia melawan mereka yang tidak aman. Hai guys, jangan lupa tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Persyaratan masuk Akademi Kepolisian Akpol. A. Persyaratan umum. 1. Warga negara Indonesia, pria atau wanita. 2. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4. Sehat jasmani dan rohani. Surat keterangan sehat dari institusi kesehatan. 5. Berumur paling rendah 18 tahun pada saat diangkat menjadi anggota Polri. 6. Tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan. SKCK. 7. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. B. Persyaratan khusus. 1. Pria atau wanita, bukan anggota atau mantan Polri atau TNI dan PNS atau pernah mengikuti pendidikan Polri atau TNI. 2. Berijazah serendah-rendahnya SMA atau Madrasah Aliyah atau MA, jurusan IPA atau IPS, bukan lulusan dan atau berijazah paket A, B, dan C dengan ketentuan: A. Nilai kelulusan rata-rata hasil ujian nasional atau UN, bukan nilai gabungan. Untuk lulusan tahun 2019 dan sebelumnya dengan nilai rata-rata UN minimal 70,00. Untuk lulusan tahun 2020 sampai 2021 dengan nilai rata-rata ijazah minimal 70,00 atau B bagi menggunakan alfabet. A sama dengan 80 sampai 89, B 70 sampai 79, C 60 sampai 69, dan D 50 sampai 59. Untuk lulusan tahun 2022 menggunakan nilai rata-rata ijazah minimal 75,00 atau B. Untuk lulusan tahun 2023 akan ditentukan kemudian. B. Nilai kelulusan rata-rata hasil ujian nasional atau UN, bukan nilai gabungan khusus Papua dan Papua Barat. Untuk lulusan tahun 2019 dan sebelumnya dengan nilai rata-rata UN minimal 60,00. Untuk lulusan tahun 2020 sampai 2021 menggunakan nilai rata-rata ijazah minimal 65,00 atau C bagi yang menggunakan alfabet. Untuk lulusan tahun 2022 menggunakan nilai rata-rata ijazah minimal 70,00 atau B. Untuk tahun 2023 akan ditentukan kemudian. C.
Bagi lulusan tahun 2023 yang masih kelas 12, pada saat mendaftar dengan nilai rapor rata-rata kelas 12 minimal 80,00 atau minimal A bagi yang menggunakan alfabet, khusus untuk Polda Papua dan Papua Barat dengan nilai rapor rata-rata semester 5 kelas 12 minimal 75,00 atau minimal B bagi yang menggunakan alfabet. D. Bagi yang berumur 16 sampai dengan kurang dari 17 tahun dengan ketentuan sebagai berikut. Bagi lulusan tahun 2023 yang masih kelas 12 pada saat mendaftar dengan nilai rapor rata-rata semester 5 kelas 12 minimal 85,00 atau minimal A bagi yang menggunakan alfabet dengan nilai rapor rata-rata mata pelajaran bahasa Inggris minimal 85,00 atau minimal A bagi yang menggunakan alfabet, serta melampirkan sertifikat TOEFL dengan skor minimal 500. Bagi lulusan tahun 2022 atau sebelumnya menggunakan nilai rata-rata ijazah minimal 85,00 atau minimal A bagi yang menggunakan alfabet dan memiliki kemampuan bahasa Inggris yang dibuktikan dengan nilai rapor rata-rata mata pelajaran bahasa Inggris minimal 85,00 atau minimal A bagi yang menggunakan alfabet, serta melampirkan sertifikat TOEFL dengan skor minimal 500. Bagi lulusan tahun 2016 sampai 2019 yang mengikuti ujian nasional perbaikan dan peserta yang mengulang di kelas 12 baik di sekolah yang sama atau di sekolah yang berbeda tidak dapat mendaftar pada penerimaan taruna atau taruni Akpol tahun anggaran 2023. F. Bagi pendaftar dari pendidikan diniyah formal PDF dan satuan pendidikan muadalah SPM pada pondok pesantren memiliki nilai kelulusan rata-rata hasil imtihan Watyoni atau ujian standar nasional atau ujian akhir muadalah dengan nilai akhir kelulusan rata-rata minimal 75,00 atau minimal B bagi yang menggunakan alfabet. 3. Berumur minimal 16 tahun dan maksimal 21 tahun pada saat pembukaan pendidikan. 4. Tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku. Pria 165 cm, wanita 163 cm. 5. Belum pernah menikah secara hukum positif atau agama atau adat, belum pernah hamil atau melahirkan, belum pernah memiliki anak biologis atau anak kandung, dan sanggup untuk tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan. 6. Tidak bertato atau memiliki bekas tato dan tidak ditindik atau memiliki bekas tindik telinga atau anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat. 7. Bagi peserta calon taruna atau taruni yang telah gagal atau TMS karena tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah tidak dapat mendaftar kembali. 8. Mantan taruna atau taruni atau siswa atau siswi yang diberhentikan tidak dengan hormat dari proses pendidikan oleh lembaga pendidikan yang dibiayai oleh anggaran negara tidak dapat mendaftar. 9. Dinyatakan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh Panpus atau Panda. 10. Tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. 11.
membuat surat pernyataan bermaterai untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sosial, dan norma hukum. 12. Membuat surat pernyataan bermaterai bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI pada semua bidang tugas kepolisian, ditandatangani oleh peserta dan diketahui orang tua atau wali. 13. Membuat surat pernyataan bermaterai untuk tidak mempercayai pihak-pihak yang menawarkan, menjanjikan, dan menjamin dapat membantu meluluskan dalam proses tes penerimaan yang ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua atau wali. 14. Bagi yang memperoleh ijazah dari sekolah di luar negeri harus mendapat pengesahan dari Kemendikbudristek. 15. Ketentuan tentang domisili, yaitu 1. Peserta berdomisili minimal 2 tahun di wilayah Polda tempat mendaftar, terhitung pada saat pembukaan pendidikan, dengan melampirkan kartu keluarga dan atau kartu tanda penduduk. 2. Bagi putra-putri personel Polri, TNI, PNS yang berdomisili kurang dari 2 tahun di wilayah Polda tempat mendaftar, terhitung pada saat pembukaan pendidikan, dapat mendaftar dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Berdomisili minimal 6 bulan di Polda tempat mendaftar dengan melampirkan kartu keluarga dan atau kartu tanda penduduk. 2. Orang tua peserta sedang atau pernah berdinas di wilayah Polda tempat peserta mendaftar dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2021 sampai pembukaan pendidikan, dengan melampirkan surat keputusan tentang jabatan orang tua peserta. 3. Bagi peserta yang tidak memenuhi persyaratan nomor 1 dan 2 di atas dapat mendaftar di Polda sesuai domisili sebelumnya dengan verifikasi oleh panitia daerah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 16. Bagi peserta dari SMA Taruna Nusantara dan SMA Krida Nusantara yang masih kelas 12 dapat mendaftar di Polda asal sesuai domisili, atau untuk peserta dari SMA Taruna Nusantara dapat mendaftar di Polda Jateng dan DIY. Sedangkan untuk peserta dari SMA Krida Nusantara dapat mendaftar di Polda Jabar dengan ketentuan mengikuti kuota kelulusan atau perankingan pada Polda sesuai persyaratan domisili. 17. Bersedia menjalani ikatan dinas pertama atau IDP selama 10 tahun terhitung saat diangkat menjadi perwira Polri. 18. Memperoleh persetujuan dari orang tua atau wali. 19. Tidak terikat perjanjian ikatan dinas dengan suatu instansi lain. 20. Bagi calon taruna atau taruni yang dinyatakan lulus terpilih agar melampirkan kartu BPJS Kesehatan. 21. Bagi yang sudah bekerja secara tetap sebagai pegawai atau karyawan, 1. Mendapat persetujuan atau rekomendasi dari kepala instansi yang bersangkutan. 2. Bersedia diberhentikan dari status pegawai atau karyawan bila diterima dan mengikuti pendidikan pembentukan taruna atau taruni Akpol. 22. Mengikuti dan lulus pemeriksaan atau pengujian. 1. Pada tingkat daerah meliputi tahapan tes sebagai berikut. Pemeriksaan administrasi awal dengan penilaian secara kualitatif atau MS atau TMS. Selanjutnya pemeriksaan kesehatan tahap 1 dengan penilaian secara kualitatif MS atau TMS. Selanjutnya tes psikologi tahap 1 menggunakan sistem Computer Assisted Test atau CAT dengan penilaian secara kuantitatif dan kualitatif MS-TMS. Selanjutnya tes akademik menggunakan sistem Computer Assisted Test atau CAT dengan penilaian secara kuantitatif yang meliputi 1.
pengetahuan umum termasuk undang-undang kepolisian. 2. Wawasan kebangsaan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, wawasan Nusantara dan kewarganegaraan. 3. Matematika. 4. Bahasa Indonesia. Selanjutnya, pemeriksaan kesehatan tahap 2 dengan penilaian secara kualitatif MS atau TMS. Selanjutnya, tes kesemaptaan jasmani, kesemaptaan A, B, dan C dengan penilaian secara kuantitatif dan kualitatif, serta pemeriksaan antropometri dengan penilaian secara kualitatif MS atau TMS. Selanjutnya, pemeriksaan psikologi tahap 2, wawancara dengan penilaian secara kualitatif MS TMS. Selanjutnya, pendalaman penelusuran mental kepribadian atau PMK dan hasil penelusuran rekam jejak media sosial dengan penilaian secara kualitatif MS atau TMS. Selanjutnya, pemeriksaan administrasi akhir dengan penilaian secara kualitatif MS atau TMS. Selanjutnya, sidang terbuka penetapan kelulusan tingkat daerah. 2. Pada tingkat pusat meliputi tahapan tes sebagai berikut, yaitu pemeriksaan administrasi dengan penilaian secara kualitatif MS atau TMS, pemeriksaan kesehatan dengan penilaian secara kualitatif MS atau TMS, tes psikologi wawancara dengan penilaian secara kualitatif MS atau TMS. Selanjutnya, pendalaman PMK termasuk penelusuran rekam jejak di media sosial dengan penilaian secara kualitatif MS atau TMS. Tes akademik meliputi TPA dan bahasa Inggris menggunakan sistem komputer assisted test atau CAT dengan penilaian secara kuantitatif. Tes kesemaptaan jasmani, kesemaptaan A, B, dan C dengan penilaian secara kuantitatif dan kualitatif, serta pemeriksaan antropometri dengan penilaian secara kualitatif MS atau TMS. Selanjutnya, pemeriksaan penampilan dengan penilaian secara kuantitatif. Selanjutnya, sidang terbuka penetapan kelulusan tingkat pusat. 23. Sistem penilaian dan norma kelulusan mengacu pada ketentuan sebagai berikut. Pertama, penilaian tes psikologi berdasarkan Peraturan Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Nomor 3 Tahun 2017 tentang pelaksanaan tes psikologi calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan kategori memenuhi syarat MS apabila nilai akhir minimal 6.1. Kedua, penilaian tes kesemaptaan jasmani berdasarkan keputusan Kapolri nomor Kep/1352/6/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang pedoman administrasi untuk kemampuan jasmani dan pemeriksaan antropometrik untuk penerimaan pegawai negeri pada Polri dengan kategori memenuhi syarat atau MS apabila nilai batas lulus atau NBL 41,00 dengan masing-masing item tes tidak terdapat nilai 0. 24. Pembobotan nilai hasil tes untuk menentukan kelulusan dan ranking peserta diatur dengan keputusan tersendiri. Pendaftaran online bisa melalui http://penerimaan.polri.go.id. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui alamat yang akan dituliskan di bagian deskripsi. Terima kasih.